Kalau dibilang pernah ada viral zamannya, mohon maaf, pesulap merah yang dibilang ilmu mental-mental itu nggak ada ataupun bohong, karena saya sendiri pun mempelajari itu benar ada. Oh iya? Benar ada. Jadi kalau wujud tuyul asli yang saya lihat, itu memang kecil. Cuman dia ada taring dua di sini, Mas. Taring dua, kupingnya agak kayak alien gitu, panjang. Terus matanya bulat tapi kayak bola kasti nongol. Makannya itu lebih bahaya, Mas. Makannya Bisa apa, tumbal malah. Kalau Oh sampai iya. tidak terpenuhi, bisa anak kandung sendiri dari yang melihara tersebut bisa. Cuman kan satu tanda ini istilahnya setiap manusia itu harus dibuka dalam tubuh manusia itu ada 7 cakra. Kalau orangnya udah nggak pede, minder, aura itu tertutup gitu. I see. Jadi memang target marketnya ini adalah orang-orang introvert ya? Ilmu hikmah itu bisa digunakan saat dalam keadaan kepepet. Jadi bukan untuk dipertontonkan ataupun digunakan secara dadakan. Jadi dengan ada viralnya dulu pesulap merah ataupun siapa tadi? Ferry Irwandi? Ferry Irwandi yang menyatakan ilmu hikmah itu tidak ada. Itu nanti mungkin suatu saat nanti bisa akan merasakan sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di Haluan Misteri. Kali ini kami kedatangan satu orang yang sampai dengan hari ini dia memiliki kemampuan untuk membantu banyak orang, dimulai dari membuka cakra aura, membantu orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit medis ataupun non-medis, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kemudian ia memiliki kemampuan ini, seperti apa hasil dari membuka cakra aura, bagaimana itu pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan sosial kita sehari-hari. Tanpa berpikir panjang lagi, langsung saja kita sambut Kang Atan. Selamat datang Kang Atan. Oke, sama Mas Radit. Iya, terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini ke studio. Berdasarkan informasi dari tim kreatif kami juga pengen banyak belajar dari Kang Atan tentang kemampuan yang hari ini Kang Atan punya dan Kang Atan miliki. Dan alhamdulillahnya Kang Atan, hari ini obrolan kita disponsori dan didukung oleh ayam El Capitan. Oh, mantap. Yoi. Ini adalah chicken Peruvian, ini gitu ya? cita rasa dari Amerika Latin. Dia saat ini posisinya usahanya ini ada di daerah Cinere. Jadi buat teman-teman semuanya yang menonton, kalian yang warga-wargi Cinere, kalau pengen cobain ayam rasa Amerika Latin, kalian bisa pesan El Capitan, Instagram El Capitan Wajib coba Jakarta. ya. Betul. Bisa dipesan di GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya. Ntar kita habisin ya. Siap. Ntar kita udah cobain dan Oke, masih enak Mas. banget. Alright. Dan yang kedua yang menarik dari obrolan kita hari ini kita ditonton oleh teman-teman yang mau melakukan studi banding, pengen belajar juga dari podcast kita hari ini, teman-teman dari Sahid. Selamat datang teman-teman dari Sahid. Mana suaranya? Yeay. Alright teman-teman, nanti kalau misalnya kalian ada hal yang mau kalian tanya juga nggak apa-apa ya. Kalian simpan aja, dengerin obrolannya. Nanti di akhir sesi, kalau kalian penasaran ini kayak gimana segala macam, boleh. Kalau kalian pengen coba buka aura, buka cakra, terserah. Kayak gitu. Oke? So teman-teman semuanya, sekali lagi Kang Atan. Siap. Kang Atan, menurut informasi dari tim kreatif kami ini, Kang Atan ini juga salah satunya penggiat dari ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu apa sih, Kang? Sebetulnya kalau yang saya tahu ya tentang ilmu hikmah itu kan inti dari segala keilmuan, Mas Radit. Oke. Jadi kita mau belajar apapun, tentang ilmu apapun ada di situ. Ilmu apapun tuh maksudnya gimana, Kang? Ya, jadi kalau kita semua mau pengobatan orang kah, ataupun mau untuk membuka aura dalam diri seseorang, itu kan semua pakai amalan dari ilmu hikmah. Gitu. Dan tadi secara off air kita sempat ngobrol, Kang Atan ini pernah menjadi perawat di sebuah perguruan atau padepokan hikmah. Betul, itu sebetulnya sebelum itu ceritanya panjang, Mas Radit. Oke. Sebetulnya memang dari awal itu kan saya sebetulnya bukan tidak percaya, jadi belum meyakini tentang suatu ilmu keilmuan yang dulu pernah katanya yang menyerang tanpa menyentuh. Menyerang tanpa menyentuh. Nah, Oke. itu awalnya dulu memang saya belum tertarik lah Oke. tentang masalah keilmuan seperti itu. Cuman mungkin berjalannya dengan waktu,
adalah salah satu orang guru besar dari Cisoka Banten, namanya Haji Edi Sutisna Rasa. Itu mengajak saya untuk bergabung di dunia ilmu hikmah seperti itu. Di Banten. Di Banten Cisoka. Oke, berapa lama itu Kang? Saya proses sebetulnya itu nggak langsung masuk, Mas. Jadi saya hanya memikirkan dulu. Jadi saya coba akhirnya dengan kemauan saya sendiri, akhirnya saya menemui beliau untuk mempelajari suatu ilmu hikmah ini. Gitu. Jadi saya ngomong langsung, oke Pak Haji, coba saya niat coba untuk maksudnya untuk mempelajari ilmu hikmah tersebut. Oke, berapa tahun itu belajarnya? Kalau untuk belajar sendiri sih saya alhamdulillah termasuk cepat ya. Oke. Jadi nggak nyampe 2 tahun pun udah saya bisa pelajari sendiri seperti itu. 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Salah satunya yang kemarin viral itu dibahas sama pesulap merah. Jadi dia datang untuk membuktikan bahwa ilmu hikmah yang lagi viral di internet, di TikTok ataupun di Instagram itu palsu. Atau di YouTube ya waktu itu ya. Oh gitu. Dia datang, terus ada satu namanya Gus Samsudin kalau nggak salah ya, yang orang mau mukul dia di gini mental seperti itu. Itu bagian dari ilmu hikmah bukan sih? Ya kalau ilmu hikmah itu kan sebetulnya banyak ya Mas Radit. Jadi ada yang bilang itu ilmu laduni, ada yang bilang juga itu ilmu hikmah gitu. Jadi sebetulnya ilmu hikmah itu diambil dari zamannya ilmuwan para wali. Yang disebut ilmu laduni. Gitu. Jadi kalau dibilang pernah ada viral zamannya, mohon maaf pesulap merah yang dibilang ilmu mental itu nggak ada ataupun bohong, karena saya sendiri pun mempelajari itu benar ada. Oh iya, benar ada. Jadi gitu. Kang Atan bisa nih kalau ada orang pengen ribut sama Kang Atan, diginin mental dia. Betul. Jadi semua itu makanya saya bilang lagi sama Mas Radit, ilmu hikmah itu bisa dipakai dalam keadaan kepepet Mas, ataupun kita terdesak. Jadi semua gini, contoh nih, saya sama Mas Radit, yuk coba saya mau ngetes ilmu hikmah Kang Atan, itu nggak bisa. Karena kan tidak ada timbul jiwa emosi dalam diri Mas Radit. Karena ilmu hikmah itu, untuk menyerang seseorang itu harus timbul emosi. Justru emosi itulah yang diserang, yang bikin manusia itu bisa terpental jauh. Berarti orang-orang yang punya ilmu hikmah ini nggak akan bisa kepake dong sama orang atlet-atlet tinju, atlet silat, atlet MMA. Nggak bisa. Karena mereka kan pakai skills kan, nggak pakai emosi ya. Betul. Betul. Jadi kalau menurut saya yang pesulap merah pernah viral dulu nih ya. Jadi kalau hanya dadakan seperti itu dites langsung di tempat itu nggak akan bisa terjadi. Oke. Jadi buat teman-teman yang punya ilmu hikmah, jangan sekali-sekali kalian ikut MMA, ikut tinju, ikut berantem-berantem yang secara profesional ya. Karena ilmunya nggak bakal kepake berarti Betul, nggak ada fungsi. Karena ilmu hikmah itu memang hanya untuk penjagaan badan. Jika kita kepepet dalam keadaan apapun, jika dalam keadaan bahaya, itu bisa insya Allah bisa digunakan. Oke. Ya kalau dari saya yang coba mengkritisi ya Kang, betul. Berarti sebenarnya ilmu hikmah itu nggak kepake banget dong ya. Kalau misalnya kita ribut di jalanan, berantem di jalanan, tapi lawan kita dia memang tidak menggunakan emosi, dia pakai skill saja karena dia belajar, nggak kepake dong. Kalau di jalanan beda Mas, itu orang pasti emosi. Beda orang dengan kita bertarung di atas ring. Ya jadi kalau di jalan itu pasti bisa digunakan untuk ilmu tersebut. Tapi kalau di atas ring itu kan sudah ada perjanjian sebelumnya antara manajer dan manajer. Tapi kalau kita kayak saya semamanya di jalan ketemu orang, entah senggolan kah atau tabrakan antara motor, yang orang tersebut marah ataupun mukul duluan, nah itu bisa digunakan di saat itu. Oke, baik. Dan akhirnya waktu itu Kang Atan jadi perawat itu apa sih kalau di Padepokan itu? Kalau perawat di dunia al-hikmah itu tangan kanan dari guru Mas. Yang fungsinya untuk merawat anak didik yang sudah kita gores ataupun sudah kita kasih ilmuwan dengan ilmu hikmah. Gores itu apa Mas? Jadi dalam hal hikmah itu ada namanya gores. Gores itu pengisian Mas. Pengisian badan jadi dengan sistem gores 3 jari namanya. Sebutan pengisian itu namanya adalah digores gitu ya? Iya betul. I see. Menarik. Setelah 2 tahun belajar dari sana, punya kemampuannya, terus
Gimana Kang Atan mengembangkan kemampuan ini sampai akhirnya bisa nolongin banyak orang segala macam? Kalau di ilmu hikmah itu kan ada nama tingkatan, Mas. Oke. Itu untuk tingkatan itu dari tingkat 1, tingkat 2 perawat. Nah, kalau perawat ini udah menguasai ataupun dari amalan-amalan yang diberikan guru. Oke. Itu udah kita udah bisa untuk nolongin orang untuk masalah penyakit kah ataupun dari untuk pembukaan aura. Gitu. Tapi sebelumnya sih mohon maaf, justru Al-Hikmah ini saya pelajari malah sebelumnya, Mas. Jadi sebelumnya ini saya perjalanan lah. Oke. Perjalanan yang namanya apa ya? Alam. Jadi lelaku ritualnya saya dari gunung ke gunung gitu. Oke. Lelaku ritualnya gitu. Oke. Jadi Kang Atan dulu belajar sendiri. Belajar sendiri. Wah, Betul. untung nggak gila ya. Alhamdulillah. Karena banyak belajar ilmu ngedan, Mas. Iya, karena banyak Iya. banget orang-orang di sana yang pengen coba untuk belajar ngilmu ya. Iya, betul. Cuma bermodalkan dari Google atau Betul. dari guru yang mungkin dia tidak kuat untuk Ya. megangin atau ngajarinnya segala macam, jadi hilang akal banyak banget soalnya yang Banyak, yang Mas. saya tahu ya. Kalau saya pribadi itu kan kalau saya belajar di alam itu saya bukan berarti untuk belajar mencari sesuatu, bukan. Jadi ya, kalau saya pribadi ya, saya menyerap energi alamnya, Mas. Dengan laku kayak bertapa. Kalau orang Jawa bilang itu ada namanya kumkum di sungai. Ya. Itu seperti itu. Jadi kita menyerap energi alam ke dalam tubuh. Soalnya kalau kita belajar dengan seseorang, energi seseorang, itu kan kapasitasnya hanya terbatas. Iya. Tapi kalau kita belajar dengan alam, energi alam itu kan tidak terhingga, Mas. Gitu. Umur berapa pertama kali belajar? Saya dari mulai 2009, Mas, mulai terjun di dunia benar-benar spiritual supernatural dari 2009. 2009. Oke, triggernya apa? Kenapa Mas pengen belajar ilmu-ilmu ini? Itu nggak tahu juga, mungkin karena dorongan kali ya. Sebetulnya awalnya saya basicnya bukan seperti ini. Saya pemusik, Mas. Oh, main musik. Iya, betul. Oke, Jadi mungkin karena turunan juga dari orang tua atau dari dorongan juga. Jadi timbul dari diri sendiri aja seperti itu. Oke. Gitu. Tempat pertama yang dikunjungi kemana waktu itu? Saya kebetulan awal saya mulai gerak itu kebanyakan di daerah Jawa, Yogyakarta, Mas. Jogja. Ya. Pergi kemana waktu itu? Oh, udah sampai mana aja, Mas? Kulon Progo. Oh, pokoknya udah keliling Jawa lah dulu itu. Oke, kalau begitu pertanyaannya saya ganti deh. Tempat yang pernah didatengin yang paling menyeramkan, paling angker. Ada lah itu di Jawa Tengah. Kalau orang sana bilang itu namanya Bukit Tuyul, Mas. Bukit Tuyul. Bukit Tuyul. Jadi kan dulu saya kan orangnya memang awalnya suka nggak percaya tentang goib. Ya. Pertama saya tuh awal. Cuma saya membuktikan sendiri kalau memang goib itu memang benar ada. Jadi kata orang bilang jangan, Kang, itu bukit nggak ada yang naikin sama sekali. Saya kan saking orangnya penasaran, saya coba ke sana. Tapi emang betul selama saya lakukan tirakat di sana di dalam goa. Oh, ada guanya. Ada, kita masuk ke goa ke dalam itu saya tirakat kurang lebih hampir 3 hari. Makanya yang orang bilang tuyul itu apa bentuk tuyul di video itu salah. Tuyul itu lebih seram. Asli wujudnya ya. Saya ngeliat sendiri. Jadi kalau orang emang mau melakukan pesugihan ya, kalau saya mau mending saya bawa sendiri dari sana. Jadi kita selama tirakat di sana itu mereka pada nongol, Mas. Dalam kalau ngomong bahasa Jawanya, Pak Melu gitu. Jadi Pak ikut gitu. Jadi kita tinggal kalau kita mau tinggal nyomot aja itu. Itu di daerah mana? Bukit Tuyul itu? Boleh nyebutin daerahnya boleh? Oh, itu daerah Kulon Progo, Mas. Oh, Kulon GoPro. Kulon Progo. Iya, Yogyakarta ya. Yogyakarta, Jawa Tengah. Ada ya. Iya. Bukit Tuyul. Bukit Tuyul. Terus di sana 3 hari, selama 3 hari yang muncul memang banyak tuyul-tuyul. Bentuknya seperti apa? Jadi kalau wujud tuyul asli yang saya lihat itu memang kecil. Cuman dia ada taring 2 di sini, Mas. Taring 2, kupingnya agak kayak alien gitu, panjang. Terus matanya bulat tapi kayak bola kasti nongol. Jadi ilernya tuh keluar terus. Jadi kalau yang saya lihat wujud asli tuyul seperti itu. Tapi tuyul itu memang benar seperti mitologi yang berkembang emang, Mas. Mereka bisa ngambilin uang warga segala macam. Ya kalau balik lagi ke situ ya tergantung manusianya sih, Mas. Kalau menurut saya sih mungkin kalau di dunia kayak gitu kan tuyul itu kan ada bisa dibagi 2 ya, Mas. Oke. Tuyul dan bajang. Bukan tuyul dan Mbak Yul. Nah, Tuyul dan bajang bajang. itu Oke. kalau bajang itu janin yang nggak jadi. Janin tidak jadi, Janin kemudian yang digugurkan. tidak jadi digugurkan secara aborsi. Itu
Itu namanya bajang kalau orang Jawa bilang. Itu bisa termasuk jenis tuyul, tapi tuyul yang lebih parah itu bajang. Oke. Lebih ganas lah ibaratnya. Ganasnya gimana? Ya kalau bajang itu kalau kita sampai memelihara ataupun ingin mungut dia sebagai anak, itu makannya itu lebih bahaya, Mas. Makannya Bisa apa emang? tumbal malah. Kalau Oh, sampai iya. tidak terpenuhi, bisa anak kandung sendiri dari yang melihara tersebut bisa mati. Wow. Tapi dia memang bisa ngambil uang. Bisa, Tuyul. bisa. Kalau bajang tuyul itu bisa. Karena saya mikir ya, Nah, mungkin teman-teman di rumah juga banyak yang pada mikir ya kan. betul. Dunia gaib ini dibagi sama dua kelompok besar, kelompok yang percaya dan kelompok yang tidak percaya. Betul. Untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak percaya adalah kalau memang tuyul bisa ngambil duit dan membuat pemeliharanya jadi kaya, kenapa dia nggak ngambil duit di ATM aja atau ngambil duit di gitu bank ya. aja? Itu ada pertanyaan seperti itu, Mas, Iya dulu. kan? Heeh. Jadi gini, kalau sebetulnya kalau tuyul itu kan hanya mereka itu mengambil di setiap orang ataupun perumahan, Mas. Sebetulnya kalau bank itu ya kita nggak tahu juga ya, mungkin mereka mempunyai suatu penjagaan ataupun pegangan untuk khusus tempat tersebut. Makanya ceritanya dulu tuyul nggak ada yang berani ngambil ke bank. Memang belum ada kan dari dulu. Iya. Ya rata-rata paling ke rumah ataupun ke warung atau kemana. Makanya yang ngebuat orang-orang dari kelompok yang tidak percaya itu kenapa harus ngambil ke rumah-rumah warga sekitar yang diambil cuma 20.000, 10.000, 100.000, 50.000. Kalau tuyul ngambil 20.000 tuh tuyul kerek mana Mas? Iya. Iya ya. Atau kan kalau tuyul, kalau yang setahu saya ya, tapi saya juga belum pernah ngelihat tuyul ngambil duit belum. Tapi yang setahu saya, mereka itu kalau mau ngambil uang itu nominal paling kecil 50.000. Iya. Itu pun dalam keadaan tidak terikat. Dalam arti kata duit tidak ada, maksudnya lepas lah, tidak diikat seperti itu. Oh iya. Ya, di ATM kan juga nggak terikat sih, makanya Betul. banyak yang mikir kenapa ngambil di ATM Nah, aja itu gitu dia. kan. Anyway, kembali lagi, jadi tirakat di dalam gua tuyul itu selama 3 hari. Kenapa 3 hari? Kenapa nggak 7 hari? Kenapa nggak 40 hari? Saya kalau hitung-hitungan hari, saya rata-rata ngambilnya ganjil, Mas. Kenapa nggak 7 hari? 7 hari, enggak. Oh. Saya memang waktu saya laku ritual itu memang saya berpatokan untuk setiap tempat tuh 3 hari. Oke. Gitu. Setelah 3 hari ada apa, Mas? Maksudnya apakah ada muncul satu makhluk tertentu? Ya itu bentuk tuyul itu, Mas. Oh, nanya misalnya Iya, kamu mau ngapain? jadi pada kamu ngikut, sini? pada minta ikut. Makanya saya bilang, saya di sini hanya istilahnya melakukan suatu kegiatan ritual, saya bilang gitu. Jadi bukan maksud saya untuk pengen bawa kalian gitu. Berapa lama, Mas, total ngelakuin lelaku gitu? Saya belajar lelaku ritual itu dari 2009 sampai 2018. Wow, 9 tahun. Iya, makanya saya bilang sama Mas Radit tadi, justru saya belajar al-hikmah itu baru 5 tahun ke belakang ini. Itu Mas. Oke. Selama 9 tahun belajar lelaku ini segala macam, apa kemampuannya kemudian di-upgrade, jadi naik nih? Ya jelas itu Mas, karena yang saya rasakan sendiri di badan saya juga lebih fresh lah. Kalau kita melakukan ritual alam itu lebih enak, lebih seger, lebih fresh, dan energi pun. Bukan, maksudnya apakah Kang Atan jadi punya kemampuan tertentu? Jadi bisa buka aura, jadi nyantet orang, jadi terbang, jadi tembus tembok misalnya. Gimana? Jadi kalau untuk masalah pembukaan aura itu udah bisa Mas untuk pengobatan tuh. Jadi saya belajar itu dari alam itu untuk menolong seseorang untuk pembukaan aura itu ya memang sudah bisa dari awalnya seperti itu. Oke, buat teman-teman semuanya yang di rumah ini kan mungkin banyak dari mereka yang belum tahu, dan teman-teman dari saya juga mungkin belum tahu ya. Buka aura, apa yang dibuka? Auranya seperti apa? Emang kenapa harus dibuka? Ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa pasti kan? Betul. Mas bisa bantu jelasin aura itu bagaimana, seperti apa, kenapa harus dibuka, tujuannya apa, hasilnya seperti apa? Oke. Jadi gini dulu. Jadi memang kalau setiap manusia itu udah mempunyai hokinya masing-masing ya Mas. Oke. Cuman kan satu tanda ini istilahnya setiap manusia itu harus dibuka. Dalam tubuh manusia itu ada 7 cakra, Mas. 7 cakra. Yang harus dibuka untuk mengaktifkan latifah-latifah dalam tubuh seseorang tersebut.
Gitu. Oke. Jadi fungsinya dari pembukaan aura itu ya, saya bilang sama Mas Radit itu banyak. Jadi bukan hanya untuk inner beauty, tapi juga bisa untuk kewibawaan, untuk bisa dapat dipercaya seseorang dalam bisnis. Jadi menyeluruh lah, all in kalau saya bilang seperti itu. Oke, tapi buka aura itu perlu memang ya Mas? Kalau menurut saya sih tergantung orangnya Mas. Kalau orangnya itu udah pede dengan dirinya sendiri, insya Allah ya auranya itu akan mengikuti di orang itu tersebut Mas. Tapi kalau orangnya udah nggak pede, minder, aura itu tertutup gitu. I see. Jadi memang target marketnya ini adalah orang-orang introvert ya. Betul. Orang-orang yang secara tingkat kepercayaan dirinya kurang Betul. segala macam. Betul. Oke. Apakah orang-orang yang introvert ini, orang-orang yang rasa percaya dirinya kurang baik ya, untuk bicara di depan umum, ketemu sama orang, presentasi dan sebagainya, setelah ketemu sama Kang Atan, dibuka auranya, dia jadi lebih baik? Alhamdulillah selama ini yang saya tanganin, alhamdulillah lancar semua Mas. Berarti sebenarnya ini lebih kepada sugesti ya? Betul. Betul. Jadi berawal dari sugesti pikiran. Karena gini Mas, kita manusia hidup itu kan berawal dari sugesti. Kita nggak mungkin dong hidup tanpa sugesti, bener nggak? Iya. Nah gitu. Jadi saya sering bilang sama klien ataupun pasien, tanamkan sugesti dalam pikiran untuk hidup lebih maju. Kalau kamu pengen maju, tanamkan sugesti positif pikiranmu. Tapi kalau kamu udah mempunyai sugesti pikiran yang jelek, kamu nggak akan berhasil. Udah kamu akan jatuh selamanya. Seperti itu Mas. Jadi kita mainkan sugesti pikirannya dulu. Gitu. Kalau dia udah yakin, udah mantap, insya Allah kedepannya naik terus. Gitu. Oh, I see. Oke, jadi ini bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan sebagainya. Ini buka aura ini sama dengan pengasih nggak sih? Beda. Pengasihan dengan pembukaan aura itu beda. Jadi kalau pengasihan itu kan kayak semacam ilmu pelet ya, yang saya tahu. Itu beda jalurnya. Gitu. Oh gitu Mas. Ya. Jadi itu terkait dengan yang namanya tadi tentang buka aura ya. Ya. Tapi gini Mas, kan sejatinya itu kita sebagai manusia itu sudah diberikan dan diciptakan oleh dalam kepercayaan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki yang namanya masing-masing kelebihan. Dalam hal ini adalah aura. Betul. Untuk orang-orang yang mungkin secara level percaya dirinya itu rendah, dia nggak percaya diri kan, daripada dibuka auranya kan bisa dia ikut pelatihan kepribadian, belajar leadership, belajar communication skills. Kenapa harus buka aura Mas kalau begitu? Jadi gini Mas, makanya saya bilang kalau pembukaan aura itu sebetulnya banyak orang yang tidak percaya dirinya banyak. Jadi mereka itu tidak percaya dirinya dalam arti kata tidak pede dengan dirinya untuk masalah pekerjaan ataupun untuk masalah menarik untuk lawan jenisnya ataupun untuk usahanya seperti itu. Jadi mereka memakai jasa saya untuk pembukaan aura itu untuk meningkatkan energi untuk kepribadiannya dia untuk bisa melakukan aktivitas dia selama dia bekerja. Itu entah dari mereka untuk pekerja malam ataupun usaha ataupun apapun lah seperti itu. Oke. Pekerja malam? Iya. Ada juga? Banyak Mas. Oh iya? Iya. Supaya dia dapat banyak pelanggan gitu-gitu ya? Betul. Oh oke. Dan dengan metode buka aura ini mungkin secara timeline waktu lebih cepat dibandingkan ikut pelatihan-pelatihan itu kali ya? Jadi orang pengen cari cepatnya, instannya. Oke, menarik. Apakah buka aura ini sama dengan seperti pakai susuk? Oh beda Mas. Beda ya? Beda. Susuk dengan pembukaan aura itu beda. Kan ada katanya kalau pakai susuk berlian, susuk emas, susuk apa jadi lebih cerah auranya atau apa? Betul, cuman metodenya berbeda, caranya berbeda. Itu memang dulu pernah saya lakonin juga seperti itu. Cuman pernah? Pernah, cuman sekarang saya tidak memakai seperti itu lagi. Jadi cuman hanya sebatas pembukaan aura memakai bioenergi. Seperti itu. Metodenya gimana Mas, bioenergi itu? Jadi menyalurkan energi dari dalam diri saya ke tubuh si klien tersebut. Ada syaratnya nggak? Oh nggak ada kalau syaratnya. Nggak, maksudnya apakah dia harus mandi, keramas suci dulu atau apa gitu? Jadi sebelum melakukan ritual untuk pembukaan aura, dia udah harus dalam keadaan habis mandi keramas ataupun bersih lah. Mandi bersih. Betul.
Untuk perempuan tidak dalam keadaan hate segala betul. macam. Betul, seperti Oh, itu. I see. Oke, menarik. Let's say nih, misalnya kamu siapa namanya? Keisha. Oke, Keisha pengen Oke. dibuka auranya, misalnya Keisha ya. Eh, udah mandi keramas, udah bersih segala macam. Terus ritualnya gimana, Mas? Bisa dengan ritualnya, cuma hanya duduk, nanti saya arahkan, nanti sama dia baca apa yang saya suruh dalam hati, itu paling nggak nyampe, pelaksanaan pengerjaan itu nggak nyampe 1 menit, Mas. Jadi dibaca doa juga dalam Baca hatinya, dalam hati, sama Mas. tergantung agamanya dia apa. Oke. Oh, ini lintas agama ya? Lintas agama, saya bebas, mau non-muslim ataupun bebas. Oke. Dari Master akan begini metodenya, masuk Iya. energi. Oh, Jadi oke. dari dalam belakang tubuh, sekalian ini kan orangnya apa di belakang, saya dari belakang dia. Seperti itu. Oke. Ketika dimasukin energi dari bioenergi dari Kang Atan ini, dia terasa nggak ketika ada energi Pasti masuk? kerasa nanti, biasanya yang saya tangani itu mereka merasa di dalam tubuh itu kayak ada semacam setrum ataupun urat yang bergerak, kayak jalan der gitu. Oh, dia, Pasti kerasa. dia terasa dia ya? Pasti kerasa, Mas. Ah. Itu namanya energinya masuk. Oke, rasanya itu kalau nggak salah seperti ada yang berjalan di bawah kulit di atas daging gitu ya? Betul. Jadi nggak dalam dagingnya, tapi kayak... Bukan, tapi pasti kerasa kayak ada kayak semacam binatang jalan lah gitu. Iya. Seperti itu. Oh, sama semua rasanya ya? Sama. Oke, menarik. Jadi Mas, kalau buka aura ini apakah... Ini pertanyaan agak sensitif sedikit, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Kan buat sebagian orang kalau misalnya melakukan lakon, terus misalnya pesugihan dan sebagainya kan itu udah musyrik ya jatuhnya ya. Betul, Karena dia mengandalkan satu makhluk tertentu. betul. Ketika membuka aura ini dengan memasukkan bioenergi ini, apakah ini juga termasuk bagian dari syirik atau musyrik sih Mas? Menurut Enggak Mas? lah. Enggak ya? Enggak. Justru itu memang harus ya, Mas. Kalau saya bilang sih harus. Karena kan manusia itu kan, memang yang tadi Mas Radit bilang, manusia lahir itu sudah mempunyai suatu kelebihan ataupun kebisaan dalam tubuh. Mempunyai inner beauty. Cuman, ada inner beauty ataupun kelebihan itu yang tidak bisa digunakan oleh manusia itu tersebut. Gitu. Yaitu faktornya karena dia kurang percaya diri, ataupun dia tidak yakin, seperti itu. Oke, menarik. Apakah kan kalau orang pakai susuk, pakai pegangan segala macam, kadang mereka kan yang suka dibicarakan di masyarakat luas itu mereka jadi susah untuk meninggal kan? Oh gitu. Kalau yang punya pegangan segala tahu. macam gitu kan? Apakah orang yang kalau dibuka aura ini kemungkinan untuk meninggalnya juga susah Mas? Enggak lah, Enggak ya? beda jauh, Mas. Tapi Mas pernah nggak megang orang yang susah meninggal, Mas bantu gitu? Ada. Oh iya. Ada, itu ada. Saya pernah megang nanganin pasien seperti itu dengan kasus seperti itu ada sekitar 5 orang. 5 orang. 5 orang. Apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka susah meninggal, Mas? Banyak faktor, Mas. Jadi ada yang memang dia itu mempunyai pegangan, ada yang mau meninggalnya dia nunggu anaknya atau saudaranya biar kumpul, jadi terhambat ataupun mempunyai kesalahan di dalam keluarganya. Oh iya. Banyak faktor seperti itu. Oke, Mas, katakanlah salah satu dari orang yang Mas bantu yang dia susah untuk meninggal itu jadi Mas bisa Mas bantu. Apa yang situasinya seperti waktu itu apa? Itu saya pernah ngobatin, itu barang istri waktu itu ya, di Jawa Timur. Di daerah mana, Mas? Jawa Timur, Malang. Oh, di Malang. Malang. Kita sempat dipanggil oleh pihak keluarga karena waktu itu dari pihak keluarga ini versinya keluarganya ya. Jadi orang tuanya tersebut, si ibu tersebut sudah dinyatakan meninggal oleh mantri setempat. Udah dinyatakan meninggal? Sudah dinyatakan meninggal karena tidak ada nyadi dan napas. Jadi karena dari pihak keluarga kurang yakin, dibawalah ke rumah sakit terdekat. Ayah bikin pihak keluarga ataupun anaknya kaget, itu tiba-tiba ibunya itu hidup kembali, Mas. Udah meninggal, dinyatakan Dia meninggal, dibawa ke rumah secara sakit, medis. secara medis, di rumah sakit ternyata hidup lagi. Wow. Itu 2 hari. Ini versi cerita keluarga ya, bukan saya. Oke. Gitu. Akhirnya ya udah saya bilang sama pihak keluarga, kalau memang ikhlas pihak keluarga untuk melepas orang tua, insya Allah saya bantu. Cuman saya di sini bukan berarti mendahulukan Allah, saya bilang. Hendak Tuhan bukan. Cuman saya hanya membantu jika memang udah saat takdirnya orang tua ataupun ibu dari keluarga memang harus ditakdirkan untuk tidak ada ya, berarti
berarti kan memang udah keputusan seperti itu. Tapi saya waktu menjalani ritual tersebut, saya tidak memohon untuk dicabut nyawanya, bukan Mas. Jadi saya memohon untuk berikan mukjizat yang terbaik untuk ibu ini. Berarti kan dalam kata terbaik itu kan meluas Mas. Ya. Ya kan, entah nanti terbaik untuk kesembuhannya ataupun terbaik untuk selamanya pergi. Tapi dia, apa yang terjadi sama dia? Kenapa dia susah meninggal? Apakah Kalau dia punya pegangan? Ya, jadi ceritanya itu orang tuanya ini dulunya semacam kayak orang dulu apa ya namanya? Dukun beranak, Mas. Oke. Oke. Jadi kan kalau orang dulu kan pasti mempunyai pegangan, Mas. Nggak mungkin orang zaman dulu itu tanpa pegangan tuh nggak mungkin. Itu pasti ada pegangan. Jadi yang mungkin yang saya tanganin kemarin itu yang saya rasakan itu memang beliau itu mempunyai suatu pegangan yang kuat dalam dirinya. Gitu. Jadi kemarin saya ritual di sana, saya cuman minta tolong keluarga dicarikan daun sirih yang tidak temu ros. Apa itu? Jadi setiap daun sirih ataupun pohon sirih itu hanya ada satu daun yang tidak temu ros, Mas. Temu ros itu apa, Mas? Jadi batang itu ada yang harusnya kan begini sama ya. Itu nanti salah satu pohon itu biasanya ada salah satu daunnya itu yang ruasnya itu nyilang begini. Kalau kita butuh itu pasti itu memang langka, Mas. Susah nyarinya. Cuman alhamdulillah kemarin saya suruh cari keluarga sebelum saya ke Malang itu dapat 7 lembar. Yang kita butuhin kan 7. Oke. Itu seperti itu. Jadi alhamdulillah saya bilang kalau memang keluarga sudah mengikhlaskan ibu ataupun orang tua, insya Allah saya bantu. Cuman di sini saya tidak mendahului, cuman saya membantu. Tapi alhamdulillah begitu saya ritualkan, paginya saya balik tolak ke Jakarta. Sebelum sampai Jakarta, baru sampai pintu tol sudah dapat kabar ibunya ataupun orang tuanya benar-benar sudah meninggal. Mas, ini kan Mas dari Jakarta berangkat ke Malang ya? Betul. Ataupun kalau misalnya Mas di sini tuh suka bantuin orang-orang gitu ya. Biayanya berapa sih Mas menggunakan jasa? Kalau jasa sebetulnya gini Mas, kalau untuk luar kota, saya sebetulnya kalau untuk orang penyembuhan penyakit itu tidak ada mahar Mas. Karena kan memang dari dulu itu dari orang tua saya ataupun dari kakek untuk pengobatan itu jangan sama sekali ditarik suatu biaya. Oke. Itu untuk satu masalah ini ya pengobatan. Jadi mereka hanya mengirim untuk akomodasi aja sih Mas. Gitu. Oh oke. Jadi Mas tidak menerapkan tarif biaya berapa? Tidak, kalau untuk pengobatan tidak. Tapi kalau mereka ngasih wajib diterima. Betul. Karena sama-sama membantu. Betul. Tapi yang penting Mas nggak boleh minta. Betul. Dan nggak boleh memberikan tarif Betul. nih. Termasuk untuk buka aura juga sama? Oh beda Mas. Kalau buka aura itu kan kita ngejarnya duniawi ya. Jadi kalau duniawi itu kan jatuhnya ke materi segala macam, itu ada mahar tertentu. Oh, kalau untuk buka aura ada mahar tertentunya. Betul. Kan dia juga akan menggunakan ini sebagai duniawi kematerian juga. Betul. Kalau yang Betul. tadi ini kan membantu dunia akhirat gitu ya. Beda urusan nih soalnya. Beda urusan. Oke. Benar, Mas. Jadi kalau buka aura kalau boleh dibocorin dikit itu berapa sih Mas? Kalau untuk sekelas buka aura itu biasanya bervariasi sih Mas. Terkadang ada juga klien yang bilang, Om atau Bang, saya hanya punya dana sekian. Semua dari saya nih untuk komplit. Kan saya buka aura itu kan ada yang mau yang paket atau hanya untuk buka auranya aja. Ya. Tapi kalau paket itu saya biasa mahar itu bisa sampai 2,5 juta ataupun 3 juta. Yang lengkap? Yang lengkap, full. Paket? Oke. Jadi udah ada buka auranya. Saya kasih minyak untuk mandinya sendiri, nanti saya bimbing lewat WA untuk doa-doanya. Seperti itu. Oke. Saya mau tarik ke belakang lagi nih Mas. Oke. Di obrolan kita tadi sempat ada satu hal yang saya simpan di kepala untuk saya tanyain. Tadi ada satu kalimat yang bilang kalau Mas tuh tadi udah berhenti. Udah nggak ngelakuin. Apa tuh? Apa tadi yang buat kayak santet segala macam. Oh, iya. Mas pernah nyantet orang dulu? Beneran? Udah 15 tahun yang lalu itu. Oh iya? Pernah, cuman apa itu dampaknya justru ke anak saya dan keluarga. Pelan-pelan, gimana awalnya Mas bisa jadi dukun santet dulu? Dulu itu kan makanya saya bilang tadi sama Mas Sadit, saya itu belajar itu kan dari alam. Ya. Dari alam, jadi apapun yang saya terima dari alam, apapun yang saya tahu itu
Biasanya kebanyakan dulu itu nyimpang mas belajarnya. Untuk ngetes bener nggak nih Iya, ilmunya. betul. Jadi Oke. saya dulu tuh kalau mau nyakitin orang itu hanya dengan korek api mas. Batang korek api, saya pegang, saya bayangin muka, nama, sama apa yang mau saya bikin dia sakit nih. Gitu. Sampai saya baca apa sesuatu yang saya bisa. Oke. Entah, insya Allah nanti kalau memang itu benar saya lakuin bisa, yang di sana pun bisa. Entah kakinya patah kah atau tangannya kan. Tapi korek apinya kemudian Saya patahin. patahin. Cuman Oh. saya bayangin ini bentuk tangan apa bentuk kaki nih. Gitu. Beneran terjadi? Terjadi mas. Oh iya. Iya. Tapi kalau bentuk santet-santet yang seperti kirim paku, kawat, rambut, kirim sedekah gitu kan nggak ada sih ya santet kirim Gini sedekah. mas, kalau gimana? sekarang saya jujur ya kalau sekarang nih ya kita bukan bicara masa lalu ya. Iya. Kalau sekarang saya nggak begitu percaya mas. Mas dalam arti kata ada yang ngirim santet paku segala macam tuh saya nggak percaya. Kalau zaman dulu mungkin iya. Tapi kalau yang sekarang ini kebanyakan santetnya ini sistemnya ngirim energi mas. Oke, apa Jadi itu? energi itu berupa entah nanti orang itu sakit, entah orang itu ditutup rezeki ataupun usahanya. Tapi kalau untuk bentuk paku, apa silet, itu nggak percaya lah. 1001 yang bisa mas. Iya, iya, iya. Benar. Karena kalau kirimannya gaib, penyelesaian juga harusnya secara gaib ya. Benar. Karena dari bentuk gaib kemudian dibendakan jadi silet, kawat segala macam itu juga bukan sesuatu yang mudah. Kalau dia bisa ngelakuin kebendaan gitu kan di alam sana katanya ada emas, berlian, Betul. dibedain aja jadi kaya raya kan. Benar. Kayak gitu. Betul. Makanya yang ngebuat kayak nggak bener deh. Ya kalau untuk sekarang memang saya bukannya nggak percaya santet bukan. Cuma kalau untuk zaman sekarang itu 1001 yang bisa mas. Gitu. Jadi kalau ngirim penyakit ataupun energi, saya udah ngalamin, udah tahu. Memang ada Oke. jarak jauh. Tapi soal santet ini ya, Mas misalnya ngirim buat ngerjain orang, terus orang itu misalnya terjadi sesuatu, mungkin dia juga punya kenalan orang pinter dan sebagainya. Dia kan cerita, nih gue tiba-tiba begini segala macam. Dicek, oh iya bener nih, ada yang ngerjain, Kang Atan misalnya. Dia bisa nyerang Kang Atan balik dong? Pernah terjadi nggak Kang? Itu pernah mas. Pernah saya alamin. Itu pun ada saksinya banyak. Saya dulu, ini cerita flashback aja ya. Saya dulu mau ngobatin orang, adalah di suatu tempat di Kelapa Nunggal daerah saya. Jadi setelah saya ke sana, orang tersebut, si pasien tersebut ternyata udah pernah diobati oleh orang pintar setempat. Iya. Jadi karena nggak berhasil lah, bagaimana saya kurang tahu. Akhirnya telepon saya minta tolong. Minta tolong, saya datang. Alhamdulillah 3 hari 4 hari saya pegang udah ada kemajuan tuh, sembuh. Nah entah nggak tahu kenapa dari omongan ada masukan dari siapa. Nah si orang tersebut yang menolong orang itu pertama nyegat saya di jalan. Namanya saya nggak mau nyebut lah. Ya. Pokoknya ngomong bahasa Sunda lah, ngancam saya segala macam. Tunggu katanya. Aing santet sih ntar malam. Cuman saya cuma bilang ya silakan bah. Orang saya juga niat baik kok nolong orang. Kalau abah mau nyakitinnya silakan saya. Oke. Menarik. Kang, ini buat sesi terakhir nih. Siap. Aku pengen ngundang teman-teman yang ada di sini kalau ada pertanyaan bisa Boleh, ditanyain terkait dengan dunia gaib, santet, terus tadi buka aura dan sebagainya. Jadi kita lempar ke floor. Silakan buat teman-teman yang mau nyala. Mas tadi mau nanya apa? Mas semester berapa? Semester 2? Ya, semester 2 Kak. Ya. Aku mau tanya kan teman-teman aku nih ada yang punya ilmu kebal. Oh siap. Ya, ikut belajar gitu dari kakak kelas, dari kakak gitu kan. Nah, terus mereka itu kayak wapak-wapak gitu ya. Terus ke bawah apa yang mereka kerja, apa yang mereka tuan itu kalau meninggal tuh susah nggak sih wapak-wapak itu? Teman-teman aku itu Wapak, pas sebetulnya kalau Sebentar. Oke. Takutnya teman-teman nggak masuk suaranya. Jadi Oke. pertanyaan dari salah satu mahasiswa di sini yang datang adalah kan kebanyakan anak-anak STM itu mereka pada pakai ilmu kebal, Betul. wapak dan segala macam. Itu Jimat susah lah ya. jimat. Untuk mereka pada akhirnya bisa mati itu susah nggak sih? Kalau menurut saya pribadi, kalau hanya memakai wapak ataupun goresan badan itu enggak pengaruh, Oh gitu. enggak pengaruh. Jadi wapak itu kan sama juga amalan ya kalau menurut saya sih. Jadi kayak ada, kalau zaman dulu ada yang berbentuk sabuk,
ditaruh di sini kalau zaman dulu nih. Sabuk ditaruh dalam perut itu ada, ataupun gesper yang ada kancingnya, ada rajahnya ditaruh, itu nggak pengaruh untuk maksudnya dengan kematian itu nggak ada. Itu kan kalau di luar, kalau sampai masuk ke badan, nelan gotri, pelor. Nggak juga ya? Enggak. Kalau menurut saya pribadi nggak. Orang yang matinya susah berarti dia pakai apa biasanya? Kalau orang matinya susah ya, itu di kategori saya banyak juga sih Mas. Kalau zaman sekarang sih bisa juga dia mempunyai suatu kesalahan dengan orang lain, bisa, ataupun dia mempunyai suatu pegangan, gitu. Tapi kalau yang ada bilang konon katanya kalau pakai susuk susah mati itu mitos. Mitos ya. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Iya, namanya siapa? Namanya? Perkenalkan, nama saya Sevia. Izin bertanya, saya kan saya banyak tuh nonton film-film setan juga, dan juga banyak di kampung-kampung saya juga itu banyak kayak pantangannya kalau masang susuk itu, kalau makan sate itu katanya susuknya bisa keluar. Itu mitos atau fakta sih Pak? Oh, menarik pertanyaan. Terima kasih. Tadi namanya Mita? Sevia. Sevia? Iya. Oke, Sevia, Silon Seven. Oke. Jadi pantrangan memang banyak yang bilang kalau makan pisang emas bisa luntur, makan sate sama lidinya bisa luntur, Harus itu dibuka dulu. dikupas dulu. Kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya itu tidak pengaruh ya. Kalau memang benar itu susuk paten gitu. Banyak gitu. Jadi kalau menurut saya itu hanya mitos doang sih. Iya. Kepercayaan orang masing-masing. Dan menurut kalau tadi kita ngomongin soal sugesti, mungkin ketika dia makan secara tidak sengaja, terus dia tersugesti, wah jangan-jangan ilmu gue luntur itu. nih. Terus akhirnya dia udah, wah gue luntur segala macam, akhirnya susuknya hilang. Padahal sebenarnya sama aja mungkin. Sama aja, betul. Tapi sugestinya dia ya. Sugestinya, betul. Jadi itu kalau menurut saya hanya mitos ya. Jadi makan pisang emas nanti luntur lah. Nanti makan sate ataupun tanpa nanti hilang. Atau kalau misalnya anak STM itu dulu di cerita-cerita tawuran itu mereka takut kalau musuhnya itu bawa bambu kuning, digebuk pakai bambu kuning, terus tembus segala macam. Itu benar Mas. Itu betul. Itu benar. Kalau yang mempunyai pegangan ataupun ilmu dalam arti kata ilmu kekebalan ya, itu bisa dengan bambu kuning ataupun dengan air kotoran. Air kotoran, air kencing. Ya macam-macam, entah air got. Oh, makanya dulu pernah lihat saya di orang lagi tawuran gitu, dia bawa botol plastik isinya kayak air got gitu, terus dilemparin ke yang soalnya si musuhnya itu pas dibacokin gitu dia nggak apa-apa. Begitu kena air got langsung kabur dia langsung mundur. Benar, itu memang benar. Kalau untuk itu saya pribadi mengatakan benar. Jadi memang ada pantangan orang yang mempunyai kekuatan kekebalan seperti itu ya bisa dengan kuning, dengan air kotoran itu bisa. Sama nggak boleh masuk kamar mandi, si rajahnya itu dibawa masuk kamar mandi gitu. Ya, itu jelas karena kan apa Mas? Raja itu berbentuk amalan ayat suci kan Mas. Kita tanpa raja aja istilah kita bawa tulisan Al-Quran bukan selain raja ya, itu kan memang nggak boleh bawa kamar mandi. Mari. Ada lagi mau tanya? Ya. Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Saya izin bertanya. Tadi kan Masnya jelasin kalau misalnya Masnya ini kan pernah nanganin pasien-pasien. Ada nggak sih Mas salah satu pasien yang sulit banget buat ditanganin karena mungkin lebih kuat dari Masnya atau gimana? Alhamdulillah kalau selama ini yang saya tanganin untuk penyakit medis ataupun non medis, alhamdulillah tidak ada yang berat. Jadi selama saya di pengobatan ataupun menolong seseorang di bidang non medis atau non medis, selama ini tidak ada halangan apapun Mas. Ya, alhamdulillah sih lancar-lancar. Tapi pernah ada kejadian yang dari Malang itu, mungkin karena kelupaan dari diri saya sendiri ya. Begitu yang ibu Malang itu meninggal, saya sampai di terminal Kampung Rambutan, turun dari bis itu kaki saya tuh dua kiri kanan tuh lumpuh Mas. Lumpuh? Jatuh. Itu ada istri itu saksinya. Begitu saya turun dari bis, saya jatuh. Ini kayak nggak ada tulang kaki. 5 menit saya duduk di jalan raya itu, untung nggak ada mobil. Saya bilang, Mas, tolong ambilin air aqua sebotol saya bilang. Beli. Itu sama-sama saya nggak bisa bangun itu. Pulang dari Malang itu, Jawa Timur itu. Begitu baru saya sadar, ternyata saya lupa. Sehabis saya megang orang itu, saya lupa mager diri saya sendiri. Gitu. Oh, jadi berbalik ya? Berbalik kayaknya. Oh, I see. Menarik. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, namanya siapa? Nama saya Cinta. Cinta? Iya. Ih, bagus banget namanya. Saya izin tanya, apa benar orang yang terkena santet itu
cuman orang yang punya mental yang lemah atau kayak nggak punya pelindung diri gitu? Sebentar, takutnya suaranya nggak masuk. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang kena santet itu adalah orang yang secara mental itu lemah dan tidak punya pelindung diri gitu ya? Kalau untuk berbicara mental dulu ya, tadi ya mental. Kalau orang, makanya saya bilang tadi sama Mas Radit tadi, orang kenapa gampang diteluh ataupun disantet? Karena kebanyakan orang itu satu faktor sugesti pikiran, Mas. Sugesti pikiran. Karena kalau sugesti pikiran kita sudah takut, apalagi gue santet loh, kebanyakan orang begitu kan. Tapi kalau omongan orang itu masuk ke pikiran kita, itu akan terjadi. Tapi kalau masalah kedua tadi, masalah apa? Tidak mempunyai pegangan. Kalau semama dia tidak mempunyai kepegangan, tapi dalam dirinya dia yakin bahwa dirinya akan bisa diapa-apakan, itu nggak akan masuk. Oke. Jadi artinya sebenarnya kita nggak perlu takut sama yang namanya santet segala macam, Betul. selama kalau kita percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi seperti kita, itu. semua tidak akan pernah terjadi ya. Betul. Nah, kenapa orang pada akhirnya merasa dia bisa terkena santet? Karena dia udah overthinking duluan, kalau anak zaman sekarang bilang ya. Benar. Jadi udah rasa takut itu udah melebihi. Makanya kan saya bilang, udah kalau toh memang ada orang yang ngomong lu gue santet gue apa, tantang balik aja sekalian. Saya ngomong sering gitu sama klien atau pasien. Jadi kalau kamu udah merasa takut duluan, omongan orang tersebut masuk ke pikiran, itu akan kena. Entah kamu nanti sakit beneran, seperti itu. Oke, jadi tadi buat Cinta satu materi tambahan ya. Waktu itu aku tuh pernah dengar ceritanya Deddy Corbuzier pas lagi podcast. Jadi dia cerita tentang ada satu orang karyawan di rumah jagal sapi. Rumah jagal sapi itu buat pemotongan sapi. Kan mereka tuh punya yang namanya dry ice room yang buat si sapinya itu dalam keadaan yang beku dan dingin, gitu ya. Ada satu karyawan waktu itu coba untuk masuk ke dalam, ternyata kekunci dari dalam. Dan mana di dalam itu nggak ada bukaannya. Dia nggak ada handle-nya, jadi cuma bisa dibuka dari luar. Karena pintunya tebal, dia ketok-ketok segala macam, dia nggak ada yang mendengar gitu. Akhirnya setelah 8 hari dia terjebak di situ, dia meninggal dalam keadaan beku. Yang menarik, ruangan itu rusak. Jadi sebenarnya ruangan itu nggak dingin. Jadi semua itu datangnya dari pikiran, kayak gitu. Tapi aku lupa itu kejadiannya di mana segala macam, pernah dibahas soalnya waktu itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Cinta yang tadi, apakah benar kalau mentalnya lemah dan sebagainya? Iya. Kalau misalnya gampang overthinking, gampang pikirannya aneh-aneh, ketika dibilang kayak kamu kena santet deh, dia nggak suka sama kamu segala macam, atau misalnya ini yang paling ditakuti sama perempuan nih, kalian dideketin sama cowoknya kalian nggak suka, dia nggak deketin kalian terus, kalian bingung cara nolaknya kan? Bener nggak sih? Satu waktu ketika kalian nolak satu cowoknya nggak terima, terus dibilang dia kayak nggak terima deh, dia akan nyantet lu segala macam. Kepikiran nggak di kepala kalian? Nah, betul. Karena satu kata-kata yang tadi juga dijelasin, bahwa santet itu akan berhasil dan terjadi kalau si orang itu lengah. Setiap orang punya tanggal apesnya. Betul. Nah, terkait dengan tanggal apes ini gimana dulu ceritanya? Jadi ketika Mas mau nyantet orang. Jadi kita gini Mas, kita ngeliat hari lengahnya dia. Jadi ini kita sebelum melakukan tindakan biasanya kan klien itu kan bawa foto, nama, sama tanggal lahir. Iya. Nah disitulah nanti kita hitung nih tanggal lahir tersebut jatuhnya di hari apa nih apesnya. Itu yang kita sikat. Dikerjain di situ. Betul. Ya. Seperti itu. Oke. Tapi sekali lagi, kalau kita memang mentalnya oke, nggak takut segala macam, insya Allah akan baik-baik aja ya. Insya Allah Mas, saya jamin. Yang penting satu, sugesti pikiran positif aja. Terakhir Kang, Akang ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana yang nggak begitu percaya terkait yang namanya ilmu hikmah seperti dulu si Pesulap Merah atau Ferry Irwandi, itu gimana Kang? Terkait dengan ilmu hikmah ini. Karena kebetulan kan si Pesulap Merah juga sudah berusaha untuk membuktikan, datang ke perguruan, dia mukul tembus dan sebagainya. Oke. Jadi gini Mas Radit, saya jelaskan lagi. Ilmu hikmah itu bisa digunakan saat dalam keadaan kepepet. Jadi bukan untuk dipertontonkan ataupun digunakan secara dadakan.
Jadi dengan ada viralnya dulu pesulap merah ataupun siapa tadi? Ferry Irwandi. Ferry Irwandi yang menyatakan ilmu hikmah itu tidak ada. Itu nanti mungkin suatu saat nanti bisa akan merasakan sendiri. Karena yang saya tahu ilmu hikmah itu bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Jika kita dalam keadaan di jalan bertengkar dengan seseorang ataupun ribut dengan seseorang, ilmu hikmah itu bisa mementalkan orang tersebut emosinya, Mas. Jadi kalau kita mau mengetes sesuatu ilmu hikmah dengan perjanjian, ketemuan, itu nggak akan bisa, Mas. Karena tidak ada aura kemarahan. Ya kan? Itu kan udah di planning. Nah, kecuali kita di jalan, senggolan, tabrak motor atau gimana, yang kita tabrak marah ataupun mukul duluan, nah itu bisa digunakan. Mas, ini pertanyaan terakhir dari gue ya. Oke. Tadi kita udah ngebahas banyak banget, tapi yang bikin gue penasaran adalah tadi Mas cerita dulu pernah jadi dukun santet, ngerjain orang dan sebagainya. Apa yang ngebuat berhenti? Ya itu, Mas, jadi efeknya itu kita ke keluarga, Mas. Jadi entah anak ataupun istri, itu saya alamin. Jadi anak sering sakit-sakitan nggak tentu ataupun sering kenapa-napa, jadi kepikirannya saya ke situ untuk saya buang. Jadi faktor memang pasti rata-rata orang yang menjalani ilmu santet ataupun teluh itu efeknya nanti jatuh ke keluarga, Mas, pasti. Oke. Kalau kita punya bisnis kita hancur. Pasti nggak mungkin tidak. Alright, kalau begitu, Mas, terima kasih sudah hadir ke sini. Siap, Mas Radit, udah dibikin ngobrol banyak hal, Siap. sharing-sharing tentang pengalaman dan ilmunya. Sekali lagi terima kasih sekali. Siap, sama-sama. Semoga apa yang Mas miliki ini memberikan keberkahan ke banyak orang. Amin. Yang membalas nggak cuma orang sekitar, Betul. tapi yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kebaikannya dirasakannya tidak sama Mas sendiri, tapi sama anak cucunya. Betul, amin. Teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah kalian berikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you. Thank you, Mas. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Bravo.